Natal merupakan momen istimewa bagi gereja orang Kristen pada umumnya. Tidak sedikit dari umat percaya, saya rasa mayoritas dari gereja sangat menantikan datangnya hari yang penuh sukacita, yaitu hari Natal. Ketika memasuki bulan Desember, di awal bulan Desember, maka kita akan melihat ornamen-ornamen Natal di setiap sudut, baik di rumah kita, kompleks perumahan kita, ataupun di sudut-sudut kota. Bahkan kita dapat melihatnya di dalam ketika kita pergi ke pusat-pusat perbelanjaan. Maka di setiap sudut, di tempat-tempat perbelanjaan, kita akan dengan mudah untuk menemukan ornamen-ornamen Natal yang menjadi hiasan, menambah semarak dari tempat di mana kita tuju untuk berbelanja. Kita bisa merasakan sukacita Natal hanya ketika kita melihat ornamen Natal atau bahkan mendengarkan lagu-lagu Natal yang diputar baik di tempat-tempat umum maupun di rumah atau kamar pribadi kita. Nah, saudara-saudara, Natal merupakan peristiwa sukacita sebab semua orang percaya menyambut atau mengenang kelahiran dari Juru Selamat dunia, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita datang beribadah di rumah ibadah kita masing-masing, maka kita akan melihat bagaimana gereja juga berhias diri, memakai ornamen-ornamen Natal di setiap sudut gereja. Kita bisa melihat bagaimana di setiap sudut ruangan gereja mulai menempelkan ornamen-ornamen Natal, sehingga membuat jemaat kita yang datang beribadah turut merasakan sukacita Natal. Hanya dengan ketika kita melihat ornamen Natal, maka kita di dalam hati ada satu rasa ucapan syukur, satu rasa sukacita bahwa inilah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkat, bulan yang penuh sukacita bagi kita setiap orang percaya. Karena apa? Sekali lagi, karena kita mau mengenang kedatangan Kristus Yesus, Juru Selamat dunia. Nah, tidak jarang di gereja kita akan melihat hiasan Natal di dalam satu sudut panggung atau mimbar gereja. Kita akan melihat bagaimana di sana biasanya ada hiasan mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Bagaimana di sana ada miniatur dari tempat Tuhan Yesus lahir, ada boneka bayi Yesus maupun orang tuanya Maria dan Yusuf. Tetapi kita juga akan melihat satu hal penting, yaitu palungan, tempat di mana bayi Yesus ditempatkan ketika dia lahir. Karena sudah tidak ada tempat begitu menurut kesaksian Alkitab, sehingga bayi Yesus diletakkan bukan di tempat tidur yang enak, yang nyaman, tetapi justru di dalam kehinaan, di dalam kerendahan, yaitu di dalam palungan. Kenapa saya mengatakan palungan itu merupakan hal yang penting? Karena ketika kita melihat palungan, sadarkah saudara bahwa tempat itu, benda itu syarat akan makna. Tempat atau benda yang jarang sekali diperhatikan atau dimaknai pada momen peristiwa Natal. Ketika orang melihat ornamen Natal, kita sering tertuju kepada ornamen Natal yang utama, yaitu pohon terang. Namun kita abai untuk melihat, memperhatikan, dan memaknai akan tempat kelahiran Yesus atau tempat di mana bayi Yesus itu dibaringkan, yaitu palungan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba memahami apa itu palungan sebenarnya. Apa keterkaitan antara Yesus dan palungan? Terutama Yesus, palungan, dan kita sebagai orang percaya. Kalau kita melihat kesaksian dari Alkitab, khususnya Injil Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20, maka kita akan melihat peristiwa kelahiran dari Tuhan Yesus. Ya. Injil menceritakan bahwa peristiwa kelahiran Yesus itu sebagai satu peristiwa yang bergerak maju, namun panggungnya dipersempit. Kalau kita sama-sama membaca Lukas pasal 2, di situ akan dimulai dengan peristiwa bagaimana adanya kelahiran anak Daud di kota Bethlehem. Namun sebelum itu, peristiwa ini diawali dari adanya kunjungan malaikat kepada orang tua Yesus, memberitakan bahwa kelahiran Juru Selamat itu akan tiba. Dan ketika bayi Yesus itu lahir, maka Injil Lukas menjelaskan bahwa peristiwa ini dimulai dari satu sensus yang dilakukan oleh Kaisar Romawi. Dari Kaisar Romawi, kemudian peristiwa ini kemudian dipersempit ke Syria.
Lalu kemudian dipersempit lagi ke kota kelahiran Yesus, Bethlehem. Lalu berdasarkan kesaksian Injil Lukas pasal yang kedua, dari Bethlehem kemudian menunjuk atau dipersempit lagi sampai kepada Palungan, tempat di mana bayi Yesus dilahirkan. Nah, Palungan inilah menjadi satu gambaran yang seharusnya dapat kita maknai, seharusnya dapat kita lihat sebagaimana Palungan ini disaksikan oleh orang tua Yesus dan juga para gembala sebagai pihak pertama yang menerima kabar sukacita tentang kelahiran dari Juru Selamat dunia, Yesus Kristus. Dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-20, ada refrain yang diulang-ulang mengenai Palungan. Kita dapat melihat di dalam Lukas 2 ayat yang ke-7, di situ dikatakan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Selanjutnya, refrain mengenai palungan ini dapat kita temukan pada ayat yang ke-12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Lalu pada ayat yang ke-16, refrain mengenai palungan ini kembali. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Yesus dalam kehidupan iman orang percaya dipercayai sebagai Raja dan juga Juru Selamat. Tapi perhatikankah saudara bahwa Yesus yang menjadi Raja dan Juru Selamat kita, Juru Selamat seluruh orang percaya, itu lahir dan menjadi Raja dari kerendahan, dari kehinaan. Sebagaimana raja terbesar di Israel, yaitu Daud. Bagaimana dia dipanggil dalam kehinaan kerendahannya, kemudian didudukan kepada satu tempat yang mulia, yaitu sebagai raja pemimpin atas umat Allah. Kita bisa melihat di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-8. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Lalu ketika kita melihat kembali di dalam surat Samuel yang pertama, ya, kitab Samuel yang pertama, pasal yang ke-17 ayat 34-35, di kitab Samuel yang pertama ini berkata, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Sebagaimana Daud biasa bergelut di dalam pekerjaannya, yang pada pandangan orang-orang waktu itu satu pekerjaan yang hina, posisi yang hina, yaitu sebagai gembala kambing domba. Kesehariannya dilalui dengan mengerjakan hal yang bagi sebagian orang itu adalah satu pekerjaan yang hina, menggiring kambing domba. Tetapi kalau kita melihat dari 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-8, di situ dikatakan bahwa justru di dalam kerendahan dan kehinaannya, Allah kemudian memanggil Daud dan menempatkan dia di posisi yang paling mulia di antara umat Allah, umat pilihan Allah, yaitu umat Israel. Daud, seorang gembala yang hina, dipanggil oleh Tuhan untuk ditempatkan di posisi yang mulia, yang tertinggi, menjadi raja, tuan atas umat pilihan Allah, orang Israel. Begitu juga dengan Kristus Yesus. Ketika dia lahir, sang raja yang kekal itu, raja yang sejati itu, juru selamat umat manusia, lahir di dalam posisi yang hina, yang rendah. Dia lahir terbaring di atas palungan. Tetapi dalam kerendahan dan kehinaan itu, semua orang mungkin bisa mengabaikan Yesus, tidak memandang bahwa, bahkan menganggap bahwa bayi Yesus yang lahir dalam kehinaan kerendahan itu justru akan ditempatkan Allah pada posisi yang paling mulia, yaitu sebagai Raja Juru Selamat dunia, Raja Juru Selamat dari setiap orang percaya, bagi saya dan bagi saudara. Jadi di dalam palungan di sini kita bisa melihat bagaimana sebenarnya rancangan Allah yang mulia terhadap umat Israel melalui kehadiran bayi Yesus, bayi yang hina di atas palungan. Orang Israel seharusnya
melalui kelahiran Yesus, peristiwa kelahiran Yesus, peristiwa bagaimana bayi Yesus yang lahir tidak memiliki tempat di tengah-tengah kehidupan mereka, tetapi dia lahir dalam kehinaan dan kerendahan. Seharusnya melalui gambaran peristiwa kehinaan kelahiran Yesus, mereka bisa mengingat kembali, mengenang kembali akan Raja yang bagi orang Israel, Raja yang sangat besar, sangat mulia, sangat berjasa dalam kehidupan mereka, yaitu Raja Daud. Daud adalah seorang gembala yang hina, tetapi dipanggil oleh Tuhan dan ditempatkan di posisi yang mulia. Demikian juga Kristus seharusnya dapat diterima oleh seluruh orang Israel sebagai Raja yang mulia. Karena sebagaimana Daud dipanggil dalam kehinaan, begitu juga Yesus. Bayi Yesus yang hina, yang diletakkan di atas palungan, tempat makan dari ternak, tempat makan dari kambing domba. Justru bayi yang rendah, yang hina itu, pada satu waktu diangkat oleh Tuhan, menjadi Raja atas seluruh dunia, yang kerajaannya itu kekal. Nah saudara-saudara, ketika kita melihat palungan, seharusnya kita bisa menghayati, bahkan kita bersyukur, bahkan kita juga dapat menitikan air mata ketika kita melihat palungan, karena disitulah tempat lahir dari Juru Selamat, Raja, sumber kehidupan dan pemilik hidup kita. Nah, dari gambaran mengenai palungan ini, apa sebenarnya yang hendak dicerminkan, diberitakan, dikabarkan kepada kita mengenai Yesus? Siapakah Yesus? Apakah Yesus memang hendak digambarkan seperti makanan bagi ternak? Apakah Yesus itu adalah makanan bagi kita? Karena kita tahu bersama sebagai manusia insani, manusia dengan tubuh jasmani, kita jelas membutuhkan yang namanya makanan supaya kehidupan kita dapat berlanjut, supaya kita dapat berusia panjang. Karena tanpa makanan orang bisa mati. Jadi kita bisa menyimpulkan Yesus itu penting bagi kelangsungan kehidupan kita. Dan bukan hanya kehidupan kita di dunia ini, tetapi juga penting bagi kehidupan kita di dalam kekekalan. Apakah ketika kita melihat palungan, kita justru di situ abai untuk melihat kelahiran dari Raja, Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah ketika kita melihat palungan, kita tidak melihat Gembala Agung kita, yang seperti Daud melindungi, menjaga domba-dombanya, bahkan mengalahkan binatang-binatang buas yang coba menerkam ternak-ternak gembalaan dari Daud? Seperti itulah Gembala Agung kita. Dialah penyelamat kita yang mengalahkan musuh-musuh kita. Dialah penyelamat kita yang memberikan kepada kita pertolongan tepat pada waktunya. Dialah gembala kita yang memberikan kepada kita makanan supaya kita dapat hidup, bahkan dapat memiliki kehidupan kekal. Dialah Gembala Agung kita yang daripadanya kehidupan kita itu ada. Dan dialah Gembala Agung kita yang menuntun kita ke dalam kehidupan kekal. Sudahkah kita menghayati peristiwa Natal dengan sungguh? Apalagi ketika kita melihat satu ornamen Natal yang cenderung tidak pernah kita perhatikan dan kita maknai. Justru karena ornamen Natal atau simbol itu sangat hina sehingga dia terabaikan. Ketika kita melihat palungan, khususnya kalau kita membacanya dalam teks Injil Lukas pasal yang kedua, di situ kita bisa memperhatikan bahwa pihak pertama, yaitu para gembala, diperintahkan oleh Tuhan melalui malaikatnya untuk menjumpai bayi Yesus, Raja Mesias penyelamat itu, ke kota Bethlehem, ke tempat domba-domba dipersiapkan sebagai kurban, ke tempat di mana hewan-hewan ternak, domba-domba yang akan dikorbankan itu makan, yaitu di dalam palungan. Para gembala disuruh untuk mencari Yesus ke tempat makan hewan. Nah saudara-saudara, ketika kita melihat bagian firman Tuhan yang lain di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan 13, di situ firman Tuhan berkata, "Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba." Nah, gembala-gembala tentu tidak asing dengan yang namanya palungan, tempat makan ternak. Itu adalah keseharian mereka.
Itu adalah pekerjaan mereka, pekerjaan gembala. Itu untuk memberikan makan ternak-ternak. Kalau para gembala itu disuruh untuk menjumpai bayi Yesus di tempat kelahirannya, di kandang domba, di tempat di mana domba-domba itu makan, yaitu di atas palungan, maka gembala-gembala itu sadar akan tugas kasihan mereka. Apakah bayi yang lahir ini adalah gembala yang ditujukan, diberikan Tuhan ke dalam dunia untuk menggembalakan umatnya, umat Allah, umat pilihan. Nah, dari kesaksian Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan 13, di situ jelas dikatakan bahwa Yesus adalah gembala yang baik, gembala yang memberikan nyawanya kepada domba-dombanya supaya mereka hidup. Gembala yang menjaga domba-dombanya dari serangan musuh-musuhnya demi mempertahankan domba-dombanya, keselamatan domba-dombanya. Gembala yang baik ini rela memberikan nyawanya, mempertaruhkan nyawanya. Sehingga kalau kita melihat palungan, maka kita bisa melihat satu sosok gembala. Bahwa bayi Yesus yang lahir dalam kehinaan itu sesungguhnya adalah pribadi yang mulia. Dialah gembala agung kita. Dialah yang nantinya akan menyerahkan nyawanya untuk kita, supaya kita yang sudah berdosa, yang seharusnya ada di dalam maut, justru diberikan keselamatan, diberikan pengampunan, dan diberikan kehidupan yang dari Allah, yaitu kehidupan kekal. Yang kehidupan kekal itu sudah terpancar dari kehidupan kita hari-hari ini. Kita bisa hidup di dalam pimpinannya Tuhan ketika Gembala Agung itu memberikan kepada kita makanan yang mampu untuk membawa kita untuk hidup di dunia ini, terlebih mampu untuk membawa kita sampai pada kehidupan kekal. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35 berkata, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Sempurna bahwa Yesus itu adalah roti hidup, bahwa Yesus itu adalah makanan yang dibutuhkan oleh domba-dombanya, oleh jemaatnya, oleh orang percaya, yaitu oleh kita semua. Kita jelas butuh Yesus supaya kita dapat hidup. Kita jelas butuh Yesus, roti hidup itu, supaya kita pun hidup dan memiliki kehidupan kekal itu. Sebagaimana yang disaksikan di dalam Yohanes 6 ayat 26 sampai 27. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Jadi sebagai umat percaya, ketika kita memperingati Natal, ketika kita melihat ornamen Natal, ketika kita melihat palungan di sana, kita diingatkan supaya kita datang kepada sumber kehidupan kita, supaya kita datang kepada Gembala Agung kita yang memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita, yang memberikan nyawanya supaya kita boleh hidup. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata bahwa kita harus mencari makanan yang dapat membawa kita kepada kehidupan kekal. Kita harus mencari Kristus Yesus supaya daripadanya kita beroleh kekuatan, kita beroleh yang namanya kehidupan kekal, kita beroleh keselamatan, perlindungan, dan segala yang baik yang sudah Tuhan sediakan bagi kita semua. Nah, oleh karena itu ketika kita melihat palungan, seharusnya di sana kita juga dapat melihat salib. Kenapa ketika kita melihat palungan kita harus melihat salib juga di sana? Kita harus pahami bahwa akibat dosa, maka manusia itu terputus persekutuannya dengan Allah. Allah yang menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, menyediakan segala sesuatu yang baik di dalam ciptaannya untuk dapat dikelola dan dinikmati oleh manusia. Dan di dalam persekutuannya dengan Allah, itulah manusia dapat menikmati kehidupan kekal, kasih Allah, dan segenap berkat kehidupan. Tetapi ketika dosa masuk oleh karena ketidaktaatan manusia yang pertama, maka manusia terpisah dari kasih Allah, terpisah dari kehidupannya, terpisah dari kebaikannya. Apakah yang menyebabkan sehingga manusia terpisah dari Allah? Apakah yang menyebabkan sehingga manusia pada akhirnya harus menjalani kehidupan dalam penderitaan, sakit penyakit, dan pada akhirnya maut? Debu akan kembali kepada debu. Penyebabnya adalah ketidaktaatan, yaitu dosa. Penyebabnya adalah iblis. Dan penyebabnya yang ketiga yang membuat kita terpisah dari persekutuan dengan kasih Allah, dengan kehidupan Allah, dengan keberkatan Allah, yaitu maut. Oleh karena dosa, oleh karena iblis, maka manusia hidup dalam bayang-bayangan maut. Dia sama sekali tidak memiliki pengharapan akan kehidupan kekal. Oleh karena itu,
kalau umat manusia tidak mau dan hendak bersekutu kembali dengan Allah, menikmati kasih Allah, menikmati kehidupan Allah, mau kehidupannya ada dalam pemeliharaan Allah yang sejati, maka manusia harus menyingkirkan 3 hal yang memisahkan dia dari persekutuannya dengan Allah, yaitu dosa, iblis, dan juga maut. Dan ketiga hal ini hanya mungkin disingkirkan oleh kedatangan Kristus Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Roma 6 ayat 5-10 berkata, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jelas melalui kehidupan dan kebangkitan dari Kristus Yesus, kematian, kebangkitan dari Kristus Yesus, maka orang percaya dibebaskan dari yang namanya dosa, dari yang namanya maut. Nah, di dalam Ibrani 2 ayat 14 di situ dikatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga, yaitu Yesus, menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa. Jadi 3 hal yang memisahkan manusia dari persekutuannya dengan Allah, yaitu dosa, iblis, dan juga maut, disingkirkan melalui kematian, kebangkitan, dan kehidupan dari Kristus Yesus. Oleh karena itu, ketika kita memandang palungan, di situ kita dapat melihat gembala agung kita yang akan memberikan kepada kita hidup, yang akan memberikan kita makanan yang dapat membuat kita bertahan kepada kehidupan kekal. Kita akan melihat gembala agung kita yang akan melindungi kita dari musuh-musuh kita, menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita. Ini adalah satu penggambaran yang indah bahwa Kristus datang hanya untuk tersalib bagi saudara dan saya. Oleh karena kematian, kebangkitan, kehidupannya dalam kehidupan yang baru, maka kita dibebaskan dari dosa, dari iblis, dari maut, sehingga kita bisa dipersekutukan kembali dengan Allah. Dari sanalah kita dapat menikmati kehidupan kekal, dari sanalah kita dapat menikmati keberkatan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan dari sanalah kita memperoleh kekuatan dari Kristus Yesus supaya kita dapat hidup bagi Allah. Lalu bagaimana kita bisa dapat hidup dari Allah? Kita dapat hidup bagi Allah hanya karena hal ini. Mari sama-sama kita membaca Yohanes 6 ayat 63 dan 68. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jawab Simon Petrus kepadanya dalam ayat yang ke-68. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Konteks Yohanes pasal 6, Yesus berkata dia adalah roti hidup. Dialah yang akan memberikan kehidupan, bahkan memberikan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya. Dengan memakan tubuh dan darahnya, maka setiap orang yang percaya dapat memperoleh hidup bagi Allah dan memperoleh kehidupan kekal itu sendiri. Lalu apa yang kita makan dari Tuhan? Tubuhnya dan darahnya. Tubuh dan darah Yesus melambangkan firman-Nya. Setiap perkataan dari Kristus Yesus itu adalah hidup. Sehingga jika kita mau memperoleh kehidupan kekal, maka kita harus senantiasa hidup bersekutu dengan firman Allah. Bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku saja. Sehingga persekutuan dengan kematian kebangkitan Kristus, oleh karena ketaatan kita terhadap firman Kristus Yesus, oleh kuasa kekuatan Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, maka kematian dan kebangkitan Kristus itu dapat kita alami secara aktual hari-hari ini. Sehingga kita mati bagi dosa, iblis, dan juga maut. Kita terpisah dari ketiga hal itu, dan kita dipersekutukan dengan Allah, sehingga kita hidup bagi Allah, menjadi satu kehidupan yang mulia di hadapan Allah, yang berkenan, yang tunduk, dan berdiri di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Satu kehidupan yang aktif, di mana kita bisa mengoptimalkan seluruh talenta, karunia yang kita miliki untuk melakukan pekerjaan baik di dalam kehidupan kita demi mendatangkan kebaikan bagi kehidupan orang lain, terutama mendatangkan kemuliaan, kehormatan bagi Tuhan Yesus itu sendiri. Dan hal ini hanya mungkin terjadi apabila Kristus Yesus, Gembala Agung itu, Allah yang hidup itu, mau datang dalam kehinaan, kerendahan, terbaring di atas palungan bagi saudara dan saya, hanya untuk mati tergantung di atas kayu salib,
supaya dengan kematian dan kebangkitannya dia dapat mempersekutukan kita dengan Allah, sehingga kita bisa hidup dalam keberkatannya Allah. Kita memiliki kehidupan yang aktif, yang mulia, yang berkenan, yang berdaya guna dan bermanfaat bagi dunia yang ada di sekitar kita, sehingga kehidupan kita akan senantiasa membawa kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Jika kita sudah menjalani satu kehidupan yang mulia di hadapan Allah, maka kehidupan kekal itu sudah ada di dalam genggaman kita. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kesediaan Kristus Yesus yang mulia itu turun ke dalam dunia, mengambil posisi yang rendah hanya untuk mati bagi saudara dan saya, dan kemudian menjadi raja kita, pemimpin agung kita, gembala agung kita, yang memberikan kepada kita firman-Nya supaya kita hidup bagi Allah, yang memberikan kehidupannya bagi kita supaya kita dapat memperoleh kehidupan kekal itu. Kita punya kekuatan, punya spirit untuk hidup bagi Allah, tidak lagi hidup di dalam dosa, hidup di atas kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita kerjakan memuliakan Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi sesama. Nah, saudara-saudara, ketika kita melihat balungan, seharusnya di situ kita melihat karya kasih Allah, karya keselamatan Allah. Allah yang agung itu rela datang mengenakan kerendahan, kehinaan untuk menjadi mulia melalui kematian kebangkitan, supaya kita dipersekutukan dengan Allah, supaya kita melayani Allah yang agung, supaya kita hidup di dalam keselamatan. Ada kehidupan kekal, ada keberkatan, ada satu spirit untuk hidup yang baru, melayani Allah, melayani sesama. Semoga apa yang kita renungkan di momen Natal yang indah ini bisa mencerahkan kita semua, bisa memberkati kehidupan kita, dan memberikan kepada kita semangat Natal, sukacita Natal. Sukacita bukan karena kita menerima banyak hadiah, tetapi sukacita karena kita memperoleh hidup. Kita mau hidup bagi Allah, hidup yang berkenan di hadapannya dan yang bermanfaat dalam kehidupan orang lain. Tuhan memberkati.